Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim piatu yang dihina dan direndahkan oleh Pak Haji. Namun kebaikannya membawa perubahan dalam kehidupan Pak Haji. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kabut pagi masih bergelayut di atas sawah, mengambang seperti tirai tipis yang melindungi desa dari panas matahari yang belum juga muncul. Desa itu kecil dan tenang, terletak di kaki Gunung Semeru, dikelilingi oleh ladang padi dan pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Di antara kicau burung dan suara gemericik air irigasi, terlihat seorang anak laki-laki berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah ringan, meski tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh. Anak itu bernama Amir. Umurnya baru 12 tahun. Namun hidupnya sudah mengajarkannya tentang kehilangan dan kesepian. Ia tinggal di sebuah gubuk tua di ujung desa, berdinding bambu dan beratap genteng yang sebagian besar telah retak atau hilang tertiup angin. Tak ada siapa-siapa di rumahnya. Tak ada ibu yang memeluk. Tak ada ayah yang membimbing. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu, ketika mereka sedang dalam perjalanan ke pasar kota. Sejak itu, Amir hidup seorang diri, mengandalkan belas kasihan tetangga dan hasil dari memulung barang bekas di pinggir sungai. Meski hidup dalam kekurangan, Amir memiliki satu kekuatan yang tak dimiliki banyak orang, hatinya bersih. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah membenci, dan selalu tersenyum kepada siapapun yang ia temui. Setiap pagi, setelah membersihkan dirinya di pancuran belakang gubuk, ia membawa sapu lidi dan ember kecil berisi air, lalu berjalan menuju masjid di tengah desa. Tak ada yang menyuruhnya. Tak ada upah menantinya. Tapi Amir melakukannya setiap hari, membersihkan pelataran masjid, menyapu dedaunan yang jatuh, dan menyiram tanaman di pekarangan. Setelah selesai, ia duduk di serambi masjid, menghadap kiblat, dan berzikir dalam diam. Namun pagi itu, segalanya berbeda. Saat Amir mulai menyapu lantai masjid, suara keras menggema dari arah gerbang. Suara yang dalam dan tajam, seperti cambuk yang memecah udara pagi. "Hei, kamu lagi! Dasar anak tak tahu malu!" Amir menoleh. Dari arah gerbang, seorang pria berpeci putih dan bersarung sutra melangkah cepat ke arahnya. Tubuhnya tegap. Wajahnya licin dan mengkilap seperti baru saja dilumuri minyak kayu putih. Itulah Pak Haji Jamal, orang terkaya di desa. Ia pemilik puluhan petak sawah, toko sembako terbesar, dan rumah 2 lantai di tengah kampung. Namanya dikenal karena kekayaannya, namun juga ditakuti karena sifatnya yang sombong dan angkuh. "Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Masjid ini bukan tempat untuk pengemis. Bajumu kotor. Badanmu bau. Kau mau mencemari rumah Allah." Amir menunduk. Tangannya yang kecil masih memegang gagang sapu. Ia tak menjawab, hanya menatap lantai yang baru saja ia bersihkan. Pak Haji Jamal berjalan mendekat. Wajahnya memerah. "Sudah kubilang berkali-kali, jangan datang-datang ke sini. Kalau masjid ini jadi najis karena kotoranmu, siapa yang tanggung jawab?" "Hah?" Beberapa warga yang lewat di jalan depan masjid menoleh, namun cepat-cepat menunduk dan mempercepat langkah. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani membela. Mereka tahu, siapapun yang menentang Pak Haji akan menerima akibatnya. Ia orang yang punya kuasa, punya uang, dan bisa dengan mudah mencabut bantuan beras dari siapa saja yang ia rasa membangkang. Amir masih diam. Hatinya tercekat, tapi tidak karena marah. Ia lebih merasa sedih. Bukan karena dirinya dihina, tapi karena tak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa apa yang ia lakukan hanyalah membersihkan rumah Allah. Akhirnya, dengan suara lirih, Amir berkata, "Maaf, Pak Haji. Amir tidak bermaksud mengotori masjid. Amir hanya ingin membantu." Pak Haji mengangkat alis, tertawa sinis. "Membantu? Anak bau tanah sepertimu? Kau bahkan tak punya cukup pakaian layak untuk sholat. Pergi. Kalau kulihat lagi kau di sini, jangan salahkan aku kalau masjid ini tak lagi menerima anak-anak liar seperti kamu."
Tanpa menunggu reaksi, Pak Haji berbalik dan masuk ke dalam ruang imam. Suara sandal kayunya bergema keras, seperti mengukuhkan ucapannya tadi. Amir menunduk lebih dalam. Ia menghela napas pelan, lalu mengangkat sapunya dan meletakkannya di ember kecil. Ia berjalan perlahan meninggalkan masjid, menyusuri jalan kecil yang masih basah oleh embun. Tak ada air mata di matanya. Ia sudah terlalu sering disakiti untuk menangis. Tapi hatinya perih. Perih bukan karena hinaan, tapi karena rumah Allah yang seharusnya terbuka bagi siapapun, kini seolah menjadi tempat yang tak boleh ia datangi. Sesampainya di tepi sawah, Amir duduk di bawah pohon randu. Ia membuka bekal dari daun pisang yang tadi pagi ia isi dengan singkong rebus. Sambil makan, ia melihat anak-anak lain bermain di kejauhan. Beberapa dari mereka adalah teman sebaya yang dulu sering mengaji bersamanya. Tapi sejak Pak Haji Jamal melarang Amir datang ke masjid, mereka menjauh. Takut dimarahi. Takut tak boleh lagi ikut pengajian. Amir memandangi mereka sambil tersenyum. Tak ada rasa iri di wajahnya. Ia tahu Allah tidak melihat dari baju siapa yang paling mahal, atau siapa yang paling kaya. Allah melihat siapa yang paling tulus hatinya. Angin pagi berembus lembut, membawa suara azan dari kejauhan. Amir berdiri, menatap langit yang mulai biru. Ia membasuh wajahnya dengan air dari sungai kecil di dekat pohon, lalu membentangkan sajadah kecil yang telah usang di bawah pohon randu. Di sanalah ia sholat duha, dengan tenang, tanpa gangguan, hanya dirinya dan Allah yang maha mendengar. Sementara itu, di masjid, Pak Haji Jamal tengah duduk di kursi imam. Ia membuka tasbih, melafalkan zikir, namun wajahnya tetap mengeras. Di balik zikirnya, tak ada damai. Di balik sorbannya yang bersih, hatinya tetap penuh kesombongan. Ia tak tahu bahwa pagi itu, anak yang baru saja ia usir tengah berdoa dalam sujud panjang, meminta kepada Allah agar Pak Haji diberi kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan. Tanpa rasa benci, tanpa dendam. Hanya ketulusan yang mengalir dari hati seorang anak yatim yang tersingkir, namun tak pernah kehilangan sinarnya. Siang datang dengan terik menyengat. Daun-daun padi di sawah mulai menguning, pertanda musim panen segera tiba. Tapi di tengah gemuruh aktivitas desa, Amir justru berjalan sendirian di pinggir jalan, memanggul karung goni yang nyaris sama besarnya dengan tubuhnya sendiri. Di dalam karung itu, ada botol plastik bekas, kardus-kardus basah, serta kaleng-kaleng berkarat yang ia pungut dari pinggir sungai sejak pagi. Langkahnya pelan, bahunya turun naik menahan lelah, tapi di wajahnya tetap tergambar ketenangan. Ia menuju ke rumah Pak Darto, seorang pemulung tua yang biasa membeli barang bekas dari anak-anak kecil. Pak Darto tinggal di dekat pasar desa. Rumahnya sempit tapi selalu terbuka bagi siapapun yang datang. Saat Amir tiba, Pak Darto sedang duduk di kursi reot sambil menyeruput kopi. "Wah, Amir," sapa Pak Darto dengan suara serak. "Bawa banyak hari ini, ya?" Amir mengangguk sambil tersenyum. "Saya dapat botol dari belakang warung Bu Sulis, juga dari bawah jembatan. Kardusnya agak basah, tapi masih bisa dipakai, Pak." Pak Darto tertawa kecil, lalu mengeluarkan uang receh dari kantong celana. Ia menyerahkan Rp2.500 kepada Amir, yang menerimanya dengan tangan dua. "Terima kasih, Pak," ucapnya tulus. "Kalau kamu lapar, ambil saja pisang dari pohon belakang," kata Pak Darto sambil menunjuk ke arah halaman. "Jangan sungkan. Kamu seperti cucu sendiri." Amir mengangguk dan pamit. Ia tak langsung pulang. Uang yang ia dapatkan bukan untuk membeli makanan, melainkan untuk ditukar dengan sabun mandi dan selembar kertas latihan berhitung yang dijual di warung. Meski tak sekolah, Amir tetap belajar sendiri, mencatat angka-angka di buku lusuh yang ia temukan di tempat sampah. Di sisi lain desa, suasana rumah Pak Haji Jamal sangat berbeda. Rumah besar 2 lantai itu tampak megah, dengan pagar besi menjulang dan halaman yang luas. Namun hari itu, halaman rumah dipenuhi dengan suara keras. Pak Haji sedang memarahi pembantunya karena salah membeli merek teh. "Sudah kubilang, aku hanya mau teh yang dari kota." "Ini apa? Daun semak pun lebih wangi dari ini,"
bentaknya sambil membanting cangkir ke meja. Pembantunya menunduk, tak berani berkata apapun. Di rumah itu, semua orang takut. Bahkan sopir pribadi pun selalu memastikan sepatu Pak Haji menghadap ke arah yang benar sebelum meletakkannya di rak. Tak seorang pun berani menentang ucapannya. Namun di balik kekuasaan itu, tubuh Pak Haji mulai menunjukkan kelemahan. Sudah 2 hari ini ia sering merasa pusing, perutnya mual, dan dadanya sesak. Tapi ia menolak untuk periksa ke dokter. Ia yakin itu hanya masuk angin biasa. Ia menepuk-nepuk dadanya dengan minyak kayu putih dan beristirahat lebih banyak dari biasanya. Sore itu, Amir kembali ke masjid secara diam-diam. Ia tahu Pak Haji sering tidak keluar saat menjelang maghrib. Dengan langkah pelan, ia masuk dari pintu samping, membawa sapu dan kain pel. Ia mulai membersihkan bagian belakang masjid, menyeka debu, dan mengelap kaca jendela yang buram. Namun nasib berkata lain. Pak Haji tiba-tiba muncul dari arah ruang imam. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi nada suaranya tetap tinggi. "Kau lagi? Berapa kali aku harus bilang?" Amir kaget. Ia hampir menjatuhkan kain pel yang dipegangnya. "Maaf, Pak Haji, saya cuma..." "Keluar. Sekarang juga. Atau aku akan laporkan kamu ke ketua RT. Aku muak melihatmu berkeliaran seolah kau pemilik masjid ini." Amir terdiam. Ia menunduk, lalu meletakkan sapu dan kain pel di pojok tembok. "Saya minta maaf, Pak Haji." Ia berjalan pergi tanpa berkata lebih. Tapi saat keluar dari masjid, ia melihat tangan Pak Haji gemetar. Keringat menetes deras dari pelipisnya. Dan langkahnya tampak goyah. Ada sesuatu yang tak beres. Amir masih berdiri di bawah pohon mangga dekat pagar masjid, memandangi Pak Haji yang kembali duduk di dalam, memegangi dadanya sambil menghela napas berat. Tapi ia tetap diam, menahan dorongan untuk kembali membantu. Beberapa menit kemudian, azan maghrib berkumandang. Amir tidak masuk ke masjid. Ia sholat di atas sajadah kecil miliknya di tanah lapang samping masjid, ditemani bayangan pohon dan suara serangga malam yang mulai bermunculan. Setelah salam, ia berdoa dalam hati. Doanya tidak berisi permintaan akan kekayaan, tidak juga tentang dirinya yang disakiti. Ia hanya berkata lirih, "Ya Allah, sehatkan Pak Haji Jamal, beri beliau ketenangan, dan ampunilah kesalahan beliau." Malam turun pelan-pelan. Bintang-bintang mulai muncul di langit desa, dan udara menjadi semakin dingin. Amir berjalan pulang ke gubuknya, menembus gelap dengan langkah ringan, membawa hati yang tak pernah membalas kebencian. Di rumahnya yang hanya ditemani lampu minyak kecil, ia menulis angka-angka di atas kertas latihan berhitung yang tadi ia beli. Di sudut kertas, ia menggambar masjid dengan anak kecil berdiri di depan gerbang. Di atas gambar itu, ia menulis satu kalimat dengan huruf besar yang goyah tapi penuh makna. "Aku ingin bisa masuk masjid tanpa ditolak." Udara desa masih lembab saat pagi menyapa. Kabut yang kemarin mengambang di atas sawah, kini telah sirna, berganti cahaya mentari yang hangat menyinari ladang. Di kejauhan, suara kukuruyuk ayam terdengar bersahut-sahutan, menggema bersama suara cericit burung di dahan bambu. Namun di tengah hiruk-pikuk pagi itu, ada sebuah rumah megah yang tampak sepi dan suram. Rumah milik Pak Haji Jamal. Di dalamnya, pria itu terbaring di atas ranjang kayu jati, wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Nafasnya pendek, dadanya naik turun seperti menahan beban yang berat. Keringat membasahi dahinya, dan suara batuknya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Pelayan yang biasa merawat rumah sudah dipulangkan 2 hari lalu setelah dimarahi habis-habisan. Anak-anaknya yang tinggal di kota belum sempat datang, karena mereka sibuk dengan urusan kerja. Dan istri yang dulu selalu setia di sisi Pak Haji, telah lama meninggal dunia. Kini ia sendiri. Sendiri di rumah besar, dengan sakit yang makin hari makin menyiksa. Ia mencoba bangkit dari ranjang, tapi tubuhnya tak kuat. Langkahnya limbung saat ia berjalan ke dapur, hendak mengambil air. Namun sebelum sempat menyentuh gagang teko, tubuhnya roboh di lantai. Ia meringis. Matanya menatap langit-langit rumah yang tinggi dan dingin. Sementara itu, di pinggir desa, Amir sedang duduk di depan gubuknya.
Ia sedang memperbaiki sandal jepitnya dengan kawat kecil hasil temuan dari sungai. Di sebelahnya, ada seikat bayam liar yang ia petik untuk makan siang nanti. Tapi saat sedang mengikat tali sandal, matanya menangkap sosok yang datang tergesa-gesa. Bu Nur, salah satu warga desa yang tinggal dekat rumah Pak Haji, terlihat terburu-buru sambil membawa termos dan bungkusan plastik. Amir bangkit dan menghampiri. Bu Nur, ada apa? Bu Nur berhenti. Wajahnya tampak khawatir. Itu, Pak Haji jatuh di dapur. Sepertinya sakitnya makin parah. Tapi tak ada yang bisa menolong. Anak-anaknya belum datang. Pembantu sudah dipulangkan semua. Amir terdiam sejenak. Hatinya berdesir. Ia mengingat kata-kata kasar yang selalu keluar dari mulut Pak Haji, ejekan yang menusuk, hinaan yang sudah terlalu sering ia telan diam-diam. Tapi di balik semua itu, ia juga melihat bayangan seorang tua yang kini terbaring sendiri dalam kesakitan. "Boleh saya ikut, Bu?" tanya Amir pelan. Bu Nur mengangguk, meski ragu. "Kau yakin? Itu kan Pak Haji." Amir mengangguk. "Saya hanya ingin membantu." Dan tanpa banyak bicara, Amir mengikuti langkah Bu Nur. Ia membawa sebotol air hangat dan handuk kecil. Jarak dari gubuknya ke rumah Pak Haji tak jauh. Tapi langkah Amir terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, apa yang akan ia hadapi bukan sekadar tubuh yang sakit, tapi hati yang lama tertutup rapat. Sesampainya di sana, Amir langsung menuju kamar. Ia melihat Pak Haji terbaring lemas. Wajahnya basah oleh keringat. Mulutnya terkatup rapat menahan nyeri. Mata Pak Haji terbuka sedikit. Dan saat melihat siapa yang datang, sorot matanya seketika berubah. Ada keterkejutan, ada penolakan, ada rasa malu yang ia sembunyikan dengan sorakan lemah. Kau lagi. SSST. Amir mendekat. "Saya tidak datang untuk mengganggu. Saya hanya ingin membantu." Pak Haji ingin membantah, tapi tubuhnya tak kuat. Ia hanya bisa memejamkan mata saat Amir mulai mengompres dahinya dengan handuk basah. Gerakan tangan Amir lembut, seperti tangan seorang anak kepada ayah yang sedang demam. Tak ada rasa takut, tak ada rasa benci, hanya ketulusan. Bu Nur membantu membuatkan bubur di dapur, sementara Amir tetap di sisi Pak Haji. Ia menuangkan air hangat ke gelas kecil dan menyuapkannya pelan-pelan. Pak Haji sesekali menggertakkan gigi, bukan karena marah, tapi karena malu. Terlalu banyak luka yang pernah ia torehkan kepada anak itu, dan kini, anak itulah yang duduk paling dekat di sisinya, menggantikan semua orang yang ia percaya akan hadir ketika sakit datang. Beberapa jam berlalu. Kondisi Pak Haji mulai stabil, meski tubuhnya masih lemah. Ia tertidur di siang yang panas, dan Amir tetap menunggui, duduk di lantai tanpa suara, hanya sesekali mengelap peluh di dahi lelaki tua itu. Saat sore datang, Pak Haji terbangun. Ia menoleh ke sisi tempat tidur, melihat Amir yang tertidur bersandar pada dinding. Sinar matahari menembus selat tirai, jatuh di wajah bocah itu. Wajah yang bersih, damai, dan jauh dari rasa dendam. Untuk pertama kalinya, dada Pak Haji terasa sesak bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lain. Sebuah rasa yang selama ini ia sembunyikan jauh di balik kesombongan. Rasa bersalah. Rasa hina karena selama ini telah berlaku kejam kepada orang yang justru kini menjadi penyelamatnya. Ia menunduk. Air mata menetes tanpa disadari. Sementara itu, Amir terbangun perlahan. Ia menatap Pak Haji, dan tanpa berkata apapun, tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi membuat hati yang keras pun mulai retak. Langit sore itu memerah seperti arang yang membara di ujung horizon. Angin berembus perlahan, membawa aroma tanah basah dari ladang yang baru saja disiram hujan semalam. Dari jendela kamar, cahaya jingga menari-nari di dinding rumah besar milik Pak Haji Jamal. Udara dalam rumah itu tetap sunyi, namun di dalamnya telah tumbuh sesuatu yang selama ini asing, ketenangan. Pak Haji terbaring diam, tubuhnya masih lemah, tapi napasnya lebih teratur. Di kursi rotan di samping tempat tidurnya, Amir duduk sambil memegang mangkuk kecil berisi bubur. Tangannya pelan menyendokkan bubur ke mulut Pak Haji,
Sementara mulut lelaki tua itu gemetar menerima suapan tanpa kata. Tak ada lagi bentakan. Tak ada lagi pandangan sinis. Hanya diam yang membungkus segala hal yang tak sempat diucapkan. Satu sendok demi sendok, Amir menyuapi dengan sabar. Pak Haji beberapa kali ingin bicara, namun suaranya tenggelam. Mungkin karena sakit, mungkin juga karena malu. Tapi Amir tak menuntut penjelasan. Ia hanya berusaha memastikan orang tua itu cukup makan dan cukup istirahat. Setelah bubur habis, Amir mengambil kain hangat dan mengusap tangan Pak Haji yang dingin. Ia memijat pelan, menatap wajah lelaki yang selama ini menjadi bayangan besar dalam hidupnya. Dalam hati, Amir tahu, ia bisa saja memilih pergi. Bisa saja membiarkan Pak Haji sendirian. Tapi ia tetap di sana, karena hatinya tak pernah mengenal dendam. Saat malam mulai turun, suara azan Isya menggema dari masjid desa. Pak Haji membuka mata, menatap langit-langit yang temaram. Ia berbisik, pelan sekali, hampir seperti gumaman orang yang bicara pada dirinya sendiri. "Kau, kenapa kau lakukan ini?" Amir menoleh. Ia tak langsung menjawab. Ia meletakkan kain di baskom, lalu duduk kembali. "Saya hanya ingin menolong, Pak." Pak Haji memejamkan mata. "Setelah semua yang kubilang, semua yang kulakukan padamu, kau tetap datang." Amir tersenyum. "Saya tidak menyimpan marah, Pak. Tidak juga benci. Saya hanya ingat satu hal yang ibu saya pernah katakan dulu. Jangan pernah balas keburukan dengan keburukan." Nama ibunya membuat dada Pak Haji semakin sesak. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskan pelan. Tangannya bergetar saat mencoba mengangkat gelas berisi air, tapi tak sampai. Amir segera membantunya, memegangi gelas, dan membantu ia minum. Hening kembali menyelimuti kamar itu. Tapi hening yang berbeda. Bukan hening penuh ketegangan seperti biasanya, melainkan hening yang lembut, yang memberi ruang bagi kesadaran tumbuh perlahan di dalam hati yang selama ini tertutup rapat. Ketika malam semakin larut, Amir beranjak ke dapur. Ia mencuci gelas, membersihkan sendok, dan menyapu lantai dapur yang kotor. Ia tahu rumah sebesar itu sudah lama tidak disentuh dengan tangan tulus. Semuanya dijalankan pembantu, atas perintah dan tekanan. Tapi malam ini, tangan kecil Amir menyentuh lantai, menyentuh kursi, menyentuh gagang pintu dengan perhatian. Semua dilakukan tanpa pamrih. Pak Haji mengamati dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Sorot matanya redup, tapi dalam. Ia menyaksikan bocah yang tak punya siapa-siapa kini mengisi rumahnya dengan kehangatan yang tak pernah bisa ia beli dengan uang. Selama ini ia merasa bisa memiliki segalanya. Tapi saat tubuhnya lemah dan dunia terasa jauh, tak satu pun dari kekayaan itu hadir menolongnya. Yang datang malah seorang anak yang dulu ia usir dari masjid. Pintu masa lalu terbuka dalam pikirannya. Ia teringat saat pertama kali melihat Amir membersihkan halaman masjid. Ia merasa terganggu, merasa masjid adalah tempat suci yang tak pantas disentuh oleh tangan miskin. Ia merasa derajat lebih tinggi karena harta, karena sorban dan gelar hajinya. Ia tidak tahu bahwa anak kecil itu justru datang membawa cahaya yang tak pernah bisa dibeli dengan selembar pun uang. Setelah membersihkan dapur, Amir mengambil selimut tipis dari ruang tamu dan kembali ke kamar. Ia menyelimuti Pak Haji perlahan. "Malam ini saya tidur di tikar depan pintu." "Ya Pak, kalau Bapak butuh apa-apa, tinggal panggil." Pak Haji tak menjawab. Ia menatap Amir dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tangannya yang lemah terangkat sedikit, lalu menggenggam ujung selimut. "Amir," ucapnya pelan. Amir menoleh. "Maafkan aku." Amir tersenyum. "Sudah dimaafkan sejak lama, Pak." Pak Haji tak mampu berkata apapun lagi. Tangisnya pecah perlahan. Suara itu tidak keras, tidak meledak. Tapi air mata yang jatuh satu persatu adalah tanda bahwa sebuah tembok besar dalam hatinya mulai runtuh. Amir duduk kembali, tak mengatakan apapun. Ia membiarkan Pak Haji menangis. Membiarkan lelaki yang selama ini berdiri tinggi dan sombong, untuk pertama kalinya membungkuk di hadapan ketulusan seorang anak kecil. Di luar jendela, langit malam menggantung rendah.
Bintang-bintang bersinar redup di balik awan tipis. Di kejauhan, suara jangkrik mengalun, mengiringi malam yang perlahan berubah menjadi malam yang penuh keheningan dan pengakuan. Amir memejamkan mata di atas tikar tipis, dan Pak Haji terlelap dalam damai yang baru ia kenal. Rumah besar itu, yang selama ini terasa dingin dan kosong, untuk pertama kalinya dipenuhi kehangatan dari satu hati kecil yang membasuh luka tanpa diminta. Fajar datang tanpa suara, seperti biasa. Langit di atas desa berwarna kelabu pucat, lalu perlahan berubah menjadi oranye keemasan. Di kejauhan, Gunung Semeru berdiri gagah, puncaknya menyembul di balik kabut yang belum tuntas menguap. Embun masih menggantung di ujung daun pisang, dan udara pagi menempel dingin di kulit. Di dalam rumah besar yang mulai hangat, Amir bangun lebih awal. Ia menggeliat pelan di atas tikar, lalu duduk sambil mengusap matanya. Tak ada suara selain hembusan angin dari celah ventilasi. Ia bangkit perlahan, melipat tikarnya, lalu menuju kamar Pak Haji. Pintu terbuka sedikit. Dari balik celahnya, terlihat Pak Haji masih tertidur, wajahnya tenang. Amir tak ingin mengganggu. Ia berjalan ke dapur dan menyiapkan air hangat. Ia menemukan setekuk teh kering di lemari, dan setelah memeriksa tanggal kadaluarsa, ia menyeduh secangkir, mencampurnya dengan sedikit gula pasir yang tinggal seperempat toples. Bersamaan dengan itu, Pak Haji membuka matanya. Ia menatap langit-langit kamar sebentar, lalu memiringkan badan. Rasa nyeri masih ada, tapi tubuhnya lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Ketika ia mencoba duduk, terdengar langkah kaki mendekat. "Selamat pagi, Pak," sapa Amir sambil membawa cangkir. Pak Haji hanya menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Tangannya terulur lemah menerima cangkir. "Terima kasih." Itu adalah pertama kalinya Pak Haji mengucapkan dua kata itu kepada Amir. Dua kata yang sederhana, namun memiliki berat bertahun-tahun diam dan kesombongan yang akhirnya luluh. Amir duduk di tepi ranjang, menatap Pak Haji yang kini meneguk teh pelan-pelan. "Semalam tidur nyenyak, Pak?" "Lumayan," jawab Pak Haji. "Badan masih sakit, tapi hati entah kenapa terasa lebih ringan." Amir tersenyum, tidak membalas dengan kata apapun. Ia tahu perubahan tidak datang sekaligus. Ia tahu luka lama tidak sembuh hanya dengan permintaan maaf. Tapi setiap langkah, sekecil apapun, adalah awal dari perjalanan menuju kebaikan. Setelah Pak Haji selesai minum, Amir menggantikan pakaian tidurnya dengan baju koko bersih yang ia ambil dari lemari. Ia memandikan Pak Haji dengan sabar, menggosokkan air hangat ke punggungnya, menyabuni tangan dan kakinya, membasuh tubuh lelaki itu seperti anak yang merawat ayahnya sendiri. Pak Haji tak banyak bicara selama itu. Ia hanya sesekali menatap keluar jendela, ke arah pohon kelapa yang ditiup angin. Di hatinya, rasa malu masih tumbuh, seperti luka yang menganga. Tapi tangan Amir yang lembut, yang tak pernah ragu menyentuh kulitnya, mulai menutup luka itu perlahan. Selesai mandi dan berpakaian, Pak Haji minta dibantu berdiri. "Aku ingin sholat, Amir. Sudah lama aku tidak sujud dengan benar. Aku ingin melakukannya sekarang." Amir membentangkan sajadah, lalu mengatur bantal di sisi kiri dan kanan agar tubuh Pak Haji bisa bersandar bila tak kuat berdiri lama. Tapi Pak Haji menolak. Ia berusaha berdiri sendiri, meski gemetar. Dengan tangan Amir di bawah lengannya, ia berdiri di atas sajadah. Takzim, wajahnya menunduk. Tak lama kemudian, ia tak kuasa menahan berat tubuh. Ia berlutut, dan dengan pelan, ia bersujud. Sujud itu sunyi. Tidak terdengar suara tangisan, tapi bahu Pak Haji berguncang. Dahinya menempel di sajadah dengan penuh kepasrahan. Bibirnya bergetar melafalkan doa yang tidak ia hafal lagi, namun lahir dari hati yang selama ini keras dan jauh dari pengakuan. Amir menatap dari belakang. Ia tidak ikut bersuara. Ia hanya menatap, seperti menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seorang lelaki tua bersujud untuk pertama kalinya dengan jiwa yang utuh, bukan karena kebiasaan, bukan karena tradisi, tapi karena kesadaran bahwa ia pernah terlalu tinggi hingga lupa pada tanah tempat ia berasal. Selesai sholat, Pak Haji menoleh kepada Amir,
Matanya merah. Selama ini aku berdiri di atas sombongku. Amir, aku pikir orang seperti aku lebih mulia dari orang kecil sepertimu. Tapi ternyata aku bahkan belum pantas mengusap lantai yang kau pel bersih setiap hari. Amir mendekat, mengangkat gelas air putih, dan menyerahkannya. Ia tersenyum, lalu berkata pelan. Semua orang bisa berubah, Pak. Kalau hatinya dibuka. Pak Haji meminum air itu dalam diam. Di luar jendela, matahari sudah naik tinggi. Suara anak-anak mulai terdengar bermain di halaman rumah-rumah tetangga. Tapi rumah besar itu kini tak lagi terasa beku. Ada kehangatan yang perlahan menjalar di dindingnya. Siangnya, Amir menyapu halaman depan rumah Pak Haji. Ia mengangkat daun-daun kering, membersihkan tanah dari batu kecil dan ranting patah. Beberapa warga yang lewat memperhatikannya. Mereka berbisik pelan. Tak percaya bahwa bocah yatim piatu yang biasa mereka lihat memulung, kini tinggal di dalam rumah orang terkaya di desa, merawatnya dengan sabar. Bu Nur bahkan sempat menghampiri dan bertanya, Amir, kamu benar-benar tinggal di sini sekarang? Amir menjawab dengan senyum, saya hanya membantu. Kalau Pak Haji sudah sehat, saya kembali ke gubuk. Bu Nur mengangguk, namun ada keharuan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu cerita ini tak akan mudah dilupakan. Ia tahu, sesuatu sedang berubah di desa kecil mereka. Sore hari, Pak Haji meminta duduk di beranda. Amir mengatur kursi dan mengangkat bantal untuk menyandarkan punggungnya. Dari sana, Pak Haji bisa melihat sawah dan langit. Ia memandangi awan pelan-pelan, lalu berkata, dulu aku kira, rumahku sudah lengkap. Tapi ternyata, rumah sebesar ini hampa kalau tak ada satupun tangan tulus di dalamnya. Amir duduk di lantai, dekat kaki Pak Haji. Apa Bapak mau saya bacakan ayat hari ini? Tanya Amir lembut. Pak Haji mengangguk. Bacakan, Amir. Bacakan yang bisa menenangkan hati. Amir membuka mushaf kecil miliknya, yang sudah kusam dan robek di beberapa sisi. Ia mulai membaca dengan suara jernih dan lambat. Suara itu mengisi ruang, menyusup ke celah dinding rumah besar itu, dan turun perlahan ke dalam hati Pak Haji. Sore itu, tak ada kemewahan, tak ada perhiasan. Hanya seorang anak dan seorang lelaki tua, duduk bersama dalam cahaya yang perlahan memancar dari ketulusan. Hari Jumat datang dengan langit bersih dan udara hangat. Desa kecil itu terlihat hidup sejak pagi. Para ibu menyapu halaman. Anak-anak berseragam berlari ke sekolah, dan para bapak mengenakan sarung terbaik mereka untuk bersiap menuju masjid. Suara burung murai dari pohon asam di dekat balai desa menjadi latar yang menenangkan, menandai pagi yang tak biasa. Di rumah besar milik Pak Haji Jamal, suasana juga berbeda. Ruang tengah yang dulu jarang dipakai kini bersih dan wangi, meja makan sudah ditata rapi, dan kursi-kursi kayu disusun dengan hati-hati. Di beranda, Pak Haji duduk dengan baju koko putih bersih dan sarung batik. Tubuhnya masih tampak lemah tapi wajahnya jauh lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Di sampingnya, Amir membantu merapikan peci yang agak miring. Amir, bantu aku berdiri, ujar Pak Haji pelan. Amir segera berdiri di sampingnya, memegangi lengan Pak Haji dengan dua tangan kecilnya. Lelaki tua itu berdiri perlahan, menahan napas, lalu melepaskannya dengan berat. Ia mengangguk. Terima kasih, Nak. Mereka berjalan perlahan menuju masjid. Sepanjang jalan, beberapa warga menyapa kaget, sebagian tersenyum ragu. Tidak sedikit yang berbisik-bisik, memperhatikan bagaimana Pak Haji yang dulu dikenal arogan, kini berjalan ditemani bocah yatim piatu yang dulu ia hina. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berani berkata langsung. Mereka hanya menatap. Pak Haji tahu. Ia tahu semua mata memandang, dan ia tahu juga, ia pantas dipertanyakan. Tapi hari itu, ia tak ingin menjelaskan apa-apa. Ia hanya ingin sampai ke masjid, tempat yang dulu ia jaga dengan cara yang salah. Sesampainya di sana, suara azan pertama belum dikumandangkan. Beberapa orang sudah duduk di dalam, membaca zikir, atau membuka mushaf. Pak Haji melepas sandal dan melangkah pelan masuk ke ruang utama. Amir mendampinginya, berjalan satu langkah di belakang. Tiba-tiba,
Dari arah pintu utama, suara berbisik terdengar jelas. Itu Amir, anak yang dulu diusir. Kok sekarang malah datang bersama Pak Haji? Dulu katanya masjid jadi najis kalau Amir masuk. Sekarang malah duduk di saf depan. Dunia benar-benar berubah. Pak Haji mendengarnya. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Tatapannya tidak lagi sombong. Ia menatap satu persatu wajah yang bicara. Lalu ia mengangkat tangan, meminta izin berbicara. Para jemaah terdiam. Aku ingin bicara sebelum Khatib naik ke mimbar, katanya dengan suara serak tapi jelas. Tak ada yang menolak. Beberapa pengurus masjid mempersilakan Pak Haji berdiri di mimbar kecil di sisi depan. Dengan bantuan Amir, ia naik 2 anak tangga, berdiri dengan posisi yang stabil, lalu menatap ke arah saf pertama. Saudaraku semua, aku berdiri di sini bukan sebagai orang kaya, bukan pula sebagai donatur masjid. Aku berdiri sebagai seorang yang baru saja sadar bahwa kemuliaan tidak datang dari banyaknya tanah, uang, atau pakaian bersih, tapi dari hati yang mampu mengakui salahnya. Amir menunduk di saf paling depan. Ia tahu kemana arah kata-kata itu pergi. Bertahun-tahun aku merasa paling benar. Aku merasa bisa menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas masuk ke rumah Allah. Tapi ternyata yang aku usir justru lebih dekat kepada Allah dibanding aku yang tiap hari duduk di saf terdepan. Ia berhenti sejenak. Suaranya tercekat. Amir, berdirilah. Amir menoleh. Ragu. Berdirilah. Nak, hari ini aku tidak meminta. Aku memohon. Perlahan, Amir berdiri. Tubuh kecilnya tampak ringkih dibanding para jemaah dewasa. Tapi saat ia berdiri, suasana dalam masjid seolah berubah. Seolah-olah seluruh bangunan itu sedang memeluk satu jiwa yang selama ini diasingkan. Saudaraku, inilah Amir. Anak yatim piatu yang dulu aku rendahkan. Aku hina, aku usir dari masjid ini. Tapi ketika aku jatuh, ketika aku sendiri dan sakit, tak ada satupun dari kalian yang datang. Yang datang hanya dia. Anak ini. Anak yang tidak pernah membalas, bahkan ketika ia punya alasan untuk membenci. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut masjid. Pak Haji melanjutkan, mulai hari ini, aku tidak hanya meminta kalian menerima Amir. Aku ingin kalian belajar darinya. Karena hatinya lebih bersih dari kita semua. Ia mengakhiri kalimatnya dengan suara bergetar, lalu turun dari mimbar sambil menggenggam tangan Amir. Mereka duduk berdampingan di saf pertama, dan azan pun dikumandangkan tak lama setelah itu. Suara muazin mengalun lembut, berbeda dari biasanya. Seolah udara dalam masjid pun berubah, seolah dindingnya yang dingin kini menyimpan kehangatan dari hati yang terbuka. Usai sholat, para jemaah berdatangan menghampiri Amir. Satu persatu menyalami tangannya, menunduk, dan meminta maaf. Amir menjawab dengan senyum. Kata-kata sederhana, dan pelukan tulus. Tak ada kemarahan di matanya. Ia hanya menjawab, Allah pasti melihat niat baik kita semua. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak masjid berdiri, Pak Haji tidak pulang dengan langkah tegap penuh bangga. Ia pulang dengan langkah yang pelan, tapi hati yang penuh. Dan Amir berjalan di sampingnya, bukan sebagai anak kecil yang tak dianggap, tapi sebagai cahaya yang kini menerangi jalan seluruh desa. Beberapa minggu berlalu sejak Jumat itu, dan sejak saat itu pula, perubahan demi perubahan mulai tampak di seluruh penjuru desa. Bukan karena pengumuman resmi dari balai desa, bukan pula karena berita di pengeras suara masjid. Perubahan itu hadir dari cara orang-orang mulai saling menatap, dari cara mereka memberi jalan, dari bagaimana mereka menahan kata sebelum menghina. Dan semua itu bermula dari satu anak kecil bernama Amir. Amir kini tinggal sementara di rumah Pak Haji, atas permintaan langsung dari lelaki tua itu sendiri. Tapi Amir menolak disebut sebagai anak angkat atau penolong tetap. Ia hanya berkata bahwa ia ingin merawat sampai Pak Haji benar-benar pulih. Setelah itu ia akan kembali ke gubuknya. Tapi Pak Haji diam-diam menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tawaran tempat tinggal. Pagi itu, Amir bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyapu halaman,
menyiram tanaman yang sudah lama layu di pot-pot besar yang berjajar di teras, lalu menyuapkan bubur untuk Pak Haji yang sudah duduk di kursi kayu panjang menghadap jalan. Pak Haji tampak lebih segar. Tubuhnya masih kurus, tapi suaranya tak lagi bergetar seperti sebelumnya. "Amir," katanya sambil menatap jalanan yang perlahan mulai ramai. "Aku ingin kau ikut denganku ke balai desa nanti siang." Amir menoleh, mengangguk pelan. "Ada urusan apa, Pak?" Pak Haji tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. "Nanti juga kau tahu." Siangnya, mereka berangkat dengan mobil tua yang selama ini hanya dipakai sesekali oleh Pak Haji. Sopirnya, Pak Bakir, terkejut melihat Amir duduk di kursi belakang bersama majikannya. Dulu, ia pernah menyaksikan sendiri bagaimana Pak Haji mengusir Amir dari masjid. Kini, ia sendiri menyetir perlahan sambil sesekali melirik ke kaca spion, tak percaya dengan pemandangan di belakang. Sesampainya di balai desa, kepala desa dan beberapa perangkat sudah menunggu. Mereka menyambut Pak Haji dengan penuh hormat, lalu menunduk memberi salam kepada Amir yang tampak kebingungan. Di meja depan, terlihat map-map tebal dan satu lembar besar yang dibingkai kaca. Pak Haji duduk, lalu berdiri lagi dan menunjuk ke arah Amir. "Semua ini akan jadi bagian dari masa depan anak ini." Kepala desa tersenyum. "Sudah kami siapkan, sesuai permintaan Pak Haji. Tanah seluas 200 meter di belakang masjid akan dijadikan tempat belajar dan tempat tinggal untuk anak-anak yatim piatu. Nama yayasannya, Rumah Cahaya Amir." Amir terperangah. Matanya membulat, mulutnya terbuka setengah. Ia menoleh ke arah Pak Haji yang menatapnya dengan tenang. Saya tidak paham," bisiknya. Pak Haji menepuk pundaknya. "Kau telah mengajari kami semua tentang arti memberi tanpa mengharap balasan. Kini saatnya kami teruskan itu. Rumah kecilmu dulu, yang reot dan beratap seng bocor, akan diganti dengan tempat yang layak. Tapi bukan hanya untukmu. Untuk siapa saja yang senasib denganmu." Amir menunduk. Wajahnya memanas. Ia menahan air mata yang hampir jatuh, tapi gemetar bibirnya tak bisa ia sembunyikan. Kepala desa melanjutkan, "Kami juga akan mengurus beasiswamu. Sekolah di kota. Kalau kau bersedia." Ruangan itu hening sejenak. Lalu tepuk tangan pelan mulai terdengar dari sudut ruang. Bukan tepuk tangan meriah seperti dalam lomba, tapi tepuk tangan kecil yang syarat makna, yang datang dari hati yang menyaksikan keajaiban perlahan berubah jadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, pembangunan dimulai. Pak Haji yang kini sudah lebih kuat, turun langsung ke lapangan, membimbing tukang, memilih bahan, bahkan sesekali duduk di bawah pohon jambu bersama anak-anak kecil desa, menanyakan keinginan mereka tentang ruang belajar yang nyaman. Amir selalu di sampingnya, mencatat hal-hal penting, menyampaikan pendapat anak-anak, dan sesekali membantu mengangkat semen atau kayu ringan. Warga desa yang dulu memandang Amir dengan curiga, kini datang menawarkan bantuan. Ada yang menyumbangkan cat, ada yang menyumbangkan karpet bekas, bahkan ada pula yang menawarkan diri mengajar mengaji setiap sore. Di tengah semua itu, satu kejadian kecil terjadi, dan menjadi titik penting berikutnya. Suatu sore, saat para pekerja sedang istirahat, seorang bocah kurus berusia sekitar 9 tahun mendekati Amir. Namanya Iwan. Ia dikenal sebagai anak pemurung, yang jarang bicara sejak ditinggal ibunya 2 tahun lalu. "Aku lihat kau tidur di masjid dulu," katanya pelan. Amir menoleh dan tersenyum. "Iya. Waktu itu aku nggak punya tempat lain." Iwan menggigit bibirnya. "Boleh. Kalau aku tidur di tempat yang akan dibangun itu nanti?" "Tentu boleh," jawab Amir. "Kamu malah harus jadi yang pertama tinggal di sana." Iwan menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Itu senyum pertamanya yang dilihat warga sejak lama. Dan pada saat itulah, Amir tahu, tempat yang sedang mereka bangun bukan sekadar bangunan, tapi rumah bagi hati-hati kecil yang pernah kehilangan cahaya. Hari-hari berikutnya, Amir dan Pak Haji menjadi dua wajah baru dari perubahan desa. Yang satu masih kecil dan tulus, yang satu sudah tua dan bertobat. Tapi mereka berjalan berdampingan, seperti dua sisi dari kisah yang akhirnya saling melengkapi.
Dan di langit desa, senja tak lagi terasa sendu. Ia kini hadir seperti jubah lembut yang menyelimuti, mengabarkan pada setiap hati bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa tumbuh dan hidup, asal ada tangan yang mau memberi dan hati yang mau menerima. 4 bulan telah berlalu sejak peletakan batu pertama. Bangunan yang dulu hanya berupa lahan kosong dan rumput liar, kini berdiri kokoh menjadi rumah 2 lantai berwarna krem lembut, dengan pagar kayu sederhana dan halaman kecil yang ditanami bunga kertas. Di atas pintu utamanya, tertera dengan huruf besar dari kayu ukir, Rumah Cahaya Amir. Hari itu adalah hari peresmian. Sejak pagi, warga desa berdatangan. Ibu-ibu membawa tumpeng dan jajan pasar, anak-anak mengenakan pakaian terbaik mereka, dan para lelaki membersihkan pelataran dan merapikan tikar yang digelar sebagai alas duduk. Tidak ada panggung besar, tidak ada pengeras suara modern, tapi suasananya hangat, seperti keluarga yang sedang menantikan acara paling penting dalam hidup mereka. Amir berdiri di sisi kiri halaman, mengenakan kemeja putih dan peci hitam kecil. Ia tampak canggung tapi bahagia. Di sampingnya, Pak Haji duduk di kursi kayu yang dibawa khusus dari rumahnya, mengenakan sarung dan jas hitam dengan tongkat di tangan. Matanya berbinar melihat semua yang hadir. Kepala desa berdiri di depan mereka, memegang mikrofon kecil yang disambungkan ke speaker sederhana. Hari ini, kita tidak hanya meresmikan sebuah bangunan, katanya. Kita meresmikan sebuah niat. Niat yang lahir dari air mata, ketulusan, dan kesadaran. Kita meresmikan bukti bahwa ketika hati berubah, dunia pun ikut berubah. Tepuk tangan mengalun pelan, tidak gegap gempita, tapi syarat haru. Kemudian, Pak Haji diminta untuk berbicara. Ia berdiri dengan bantuan Amir, lalu menatap warga satu persatu. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara. Dulu aku kira, aku telah membangun banyak hal di desa ini. Jalan, rumah, bahkan menara masjid. Tapi ternyata, semua itu tidak berarti jika tidak disertai dengan niat baik. Yang kalian saksikan hari ini bukan bangunan hasil uangku, tapi hasil dari satu senyap yang bersih, hati Amir. Ia menoleh ke arah Amir dan menepuk bahunya. Anak ini pernah kubuang, kuusir dari tempat yang seharusnya suci. Tapi hari ini, anak yang dulu tidak aku izinkan masuk ke masjid, justru membuka pintu bagi puluhan anak yang tak punya rumah. Amir menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Tapi ia tetap berdiri tegak, mencoba kuat di depan semua orang. Setelah pidato selesai, satu persatu warga naik ke tangga depan rumah dan menyentuh pintu sebagai simbol pembukaan. Anak-anak kecil berlari-lari, melihat ruangan demi ruangan, tertawa melihat tempat tidur bertingkat yang disiapkan khusus untuk mereka. Di lantai atas, terdapat ruang belajar kecil dengan papan tulis dan rak-rak buku yang sudah diisi. Semuanya hasil donasi warga dan bantuan dari sekolah-sekolah di kota. Bahkan, ada juga seorang guru sukarlawan yang siap mengajar setiap sore. Amir berjalan menyusuri lorong rumah, memegang dinding yang masih harum cat baru. Ia berhenti di depan satu kamar paling ujung, lalu membuka pintunya. Di dalamnya, ada satu kasur tunggal, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke sawah. Itu adalah kamarnya sendiri. Pak Haji menghampiri dan berdiri di ambang pintu. Kamar ini untukmu, Amir. Di sini kau bisa tinggal, belajar, dan memulai masa depanmu sendiri. Amir memandang ke arah jendela. Dari sana, ia bisa melihat masjid, sawah, dan jalan setapak yang dulu sering ia lewati sambil memikul karung goni. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Tapi bolehkah? Kamar ini juga dipakai untuk teman yang lain kalau mereka butuh tempat bicara atau tidur bersama. Pak Haji tersenyum. Tentu saja boleh. Sore itu, acara peresmian selesai dengan sederhana. Namun sebelum warga pulang, Amir berdiri di depan pintu bersama Pak Haji dan menyerahkan satu bingkisan kecil untuk setiap keluarga. Satu kotak berisi selembar kertas tulisan tangan dan satu biji bibit pohon. Di lembar itu tertulis kalimat pendek. Tanamlah, seperti kita menanamkan harapan. Karena setiap kebaikan akan tumbuh, jika dirawat. Sebagian warga menangis membacanya. Beberapa memeluk Amir,
memeluk Pak Haji. Tak ada lagi sekat kaya dan miskin, tua dan muda. Semua menyatu dalam rasa yang sama, syukur dan haru. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Pak Haji duduk di beranda rumah barunya. Bukan rumahnya secara hukum, tapi rumah yang kini lebih ia cintai dari rumah besarnya yang sunyi. Amir duduk di dekatnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Pak Haji memandang ke langit. Aku tak tahu berapa lama umurku tersisa, Amir. Amir menunduk. Tapi aku tahu, lanjutnya. Kalau aku mati besok, aku tidak akan takut seperti dulu. Karena hari ini aku telah mengantar sesuatu yang lebih besar dari hidupku sendiri. Tempat ini, dan kamu. Amir menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Bapak tidak akan kemana-mana. Bapak tetap ada di sini, di dalam setiap pintu yang dibuka anak-anak nanti. Pak Haji menoleh. Air mata mengalir di pipinya. Ia meraih kepala Amir, mengelusnya perlahan. Malam semakin larut. Di rumah itu, tidak ada suara televisi, tidak ada nyanyian atau tawa keras. Hanya desiran angin dan 2 hati yang dulu sangat jauh. Kini duduk bersisian dalam satu atap, satu tujuan, dan satu cahaya. Pagi itu langit mendung. Matahari enggan muncul sepenuhnya, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Angin yang biasanya sepoi dan ringan, kini terasa berat saat menyentuh kulit. Di halaman rumah cahaya Amir, suara kicau burung terdengar pelan, seakan ikut menunduk. Amir bangun lebih cepat dari biasanya. Ada rasa yang aneh di dadanya sejak semalam. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi membuatnya enggan tidur terlalu lama. Ia beranjak dari tempat tidur, melipat selimut, lalu menuju kamar di ujung lorong tempat Pak Haji tidur beberapa hari terakhir, setelah memutuskan untuk tinggal bersama anak-anak panti. Ia mengetuk pintu pelan. Pak, saya bawakan air hangat seperti biasa. Tak ada jawaban. Amir membuka pintu perlahan. Di dalam, Pak Haji masih berbaring. Wajahnya tenang, sangat tenang, terlalu tenang. Langkah Amir mendekat. Ia menyentuh bahu lelaki tua itu, menggoyangkannya perlahan. Pak, sudah subuh. Pak Haji tak bergerak, tak bersuara. Hanya sehelai senyum tipis yang terpatri di wajahnya. Amir menatap lama, dan pada akhirnya, ia mengerti. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis yang langsung naik ke kerongkongan. Tapi ia tak berteriak. Ia hanya duduk di samping tempat tidur itu, menggenggam tangan yang sudah dingin, dan membisikkan pelan. Terima kasih, Pak, sudah membuka pintu hatimu untukku. Tak lama kemudian, warga mulai berdatangan setelah mendengar kabar. Desa itu kembali sunyi seperti beberapa bulan lalu. Tapi kini sunyi bukan karena kesepian, melainkan karena duka yang menenangkan. Seolah semua orang tahu bahwa kepergian Pak Haji bukanlah akhir, melainkan babak baru dari warisan kebaikan yang ia tinggalkan. Jenazah Pak Haji dimandikan dan dikafani di rumah cahaya Amir. Para anak panti ikut membantu. Bahkan Iwan yang biasanya takut melihat kematian, kini ikut menyelimuti tubuh Pak Haji dengan tenang. Di pelataran rumah itu, ratusan warga berdiri dalam diam, bersiap menyalatkan orang yang dulu mereka takuti, lalu mereka kagumi. Amir berdiri paling depan, memimpin doa dengan suara lirih dan patah-patah. Air mata tak bisa ia tahan lagi saat mengucapkan kalimat terakhir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba MU ini. Lapangkan kuburnya, terangi jalannya, dan jadikan ia sebagai bukti bahwa siapapun bisa berubah, asal Engkau bukakan pintu hidayah. Usai sholat jenazah, rombongan membawa tubuh Pak Haji ke pemakaman di lereng bukit kecil. Langit tetap kelabu. Tidak ada hujan, hanya kabut yang turun tipis, seperti selimut embun yang menyertai kepergian itu. Amir sendiri yang menurunkan jenazah ke liang lahat, dibantu warga. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap menatap ke bawah tanpa ragu. Ia menaburkan tanah pertama, lalu berkata pelan, "Saya bukan anak kandungmu, Pak. Tapi saya akan jaga apa yang Bapak tinggalkan. Saya janji." Pemakaman selesai menjelang zuhur. Para warga kembali ke rumah masing-masing. Tapi Amir tak langsung pulang. Ia duduk di tepi makam, mengingat semua yang telah dilalui. Suara kasar, wajah marah,
tubuh lemah diranjang, sujud pertama yang gemetar, senyum terakhir semalam. Beberapa jam kemudian, barulah ia kembali ke rumah Cahaya Amir. Anak-anak sudah menunggu di ruang makan. Wajah-wajah kecil yang kini menggantungkan harapan pada satu nama yang mereka kenal dan cintai, Amir. Malam harinya, Amir berdiri di depan rak buku, memandangi sebuah figura kecil yang baru saja ia letakkan. Di dalamnya, ada foto dirinya dan Pak Haji duduk di bangku kayu, tersenyum. Di bawah foto, tertulis satu kalimat yang ia tulis sendiri. Kebaikan tidak selalu lahir dari awal yang indah, tapi bisa tumbuh dari luka, jika dirawat dengan tulus. Sejak hari itu, rumah Cahaya Amir tidak pernah sepi. Setiap sore, anak-anak belajar bersama, tertawa bersama, mengaji bersama. Setiap malam, mereka menyalakan lampu kecil di sudut jendela, sebagai tanda bahwa tempat itu akan selalu terbuka bagi siapapun yang butuh tempat pulang. Amir tumbuh menjadi remaja yang disegani dan dicintai. Ia tak hanya menjadi pengurus rumah panti, tapi juga guru bagi anak-anak. Ia mengajarkan mereka cara membaca, menulis, dan yang paling penting, cara memaafkan. Warga desa sering datang untuk membantu. Sebagian membawa makanan, sebagian mengajar keterampilan, dan sebagian hanya ingin duduk sejenak, mendengar cerita dari anak-anak yang tak punya siapa-siapa, tapi kini punya segalanya, cinta dan tempat yang hangat. Suatu malam, Amir duduk di beranda. Ia memandang bintang-bintang yang bersinar lembut. Di pangkuannya, ada satu surat tua yang pernah ia temukan di meja Pak Haji, tak lama setelah kepergian lelaki itu. Isinya hanya satu paragraf. Jika kelak aku tiada, jangan kenang aku sebagai orang kaya, tapi kenanglah aku sebagai orang yang pernah dipeluk oleh tangan kecil, dan luluh karena ketulusan yang tak bisa kubeli seumur hidup. Amir menutup surat itu perlahan, menatap langit, dan berbisik. Saya kenang Bapak bukan karena rumah besar, tapi karena hati besar yang akhirnya Bapak bangun dan saya akan jaga sampai akhir. Bintang malam bersinar lebih terang dari biasanya, seolah menyampaikan bahwa di balik langit yang gelap, masih ada cahaya kecil yang tak padam. Cahaya dari seorang anak yang dulu dihina, kini menjadi pelita bagi banyak hati. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh penilaian, kisah Amir dan Pak Haji Jamal mengingatkan kita akan satu hal yang paling mendasar, namun sering dilupakan. Ketulusan hati lebih berharga dari segala kemewahan. Amir, anak yatim piatu yang tak punya apa-apa selain keikhlasan dan kasih sayang, berhasil menembus benteng kesombongan seseorang yang telah lama tertutup dari cahaya kebaikan. Tidak dengan kekuatan, bukan dengan balasan, tapi dengan sabar dan cinta. Kisah ini mengajarkan bahwa kehinaan dari manusia tak sebanding dengan kemuliaan di sisi Allah. Saat manusia mengusir, Allah justru mendekap. Saat dunia menutup pintu, langit tetap terbuka bagi mereka yang berserah. Amir tak pernah membenci, tak pernah membalas. Bahkan ketika tubuhnya gemetar karena lapar dan air matanya jatuh karena dihina, ia hanya melangkah, menunduk, dan berdoa. Dan doanya lah yang akhirnya meluluhkan hati sekeras batu. Seperti dalam firman Allah yang begitu indah, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antara engkau dan dia ada permusuhan, akan menjadi seperti teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat 34. Ayat ini menggambarkan persis apa yang terjadi antara Amir dan Pak Haji. Musuh yang keras, saat dihadapi dengan kebaikan, berubah menjadi pelindung. Sosok yang dulunya mengusir Amir dari masjid, kini memegang tangannya dengan lembut, bahkan menyerahkan warisannya demi masa depan anak-anak kecil lain seperti Amir. Apa yang dilakukan Amir juga menjadi cermin dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah." Bukhari dan Muslim. Amir tidak membalas hinaan dengan kebencian. Ia tidak mengadu ke kepala desa. Ia tidak mengutuk dalam sujudnya. Ia hanya terus bersikap baik, hingga Allah sendiri yang membalikkan keadaan. Dan ketika keadaan berbalik, Amir pun tidak menyombongkan diri, tidak mendongakkan kepala. Ia tetap menunduk,
Tetap menjadi anak kecil yang memeluk orang yang dulu melukainya. Inilah kekuatan akhlak. Inilah bukti bahwa akhlak lebih tinggi dari status sosial, lebih berwibawa dari jabatan, dan lebih agung dari kekayaan. Dalam kisah ini, kita juga belajar tentang taubat dan perubahan. Pak Haji Jamal, yang selama ini merasa paling mulia karena hartanya, akhirnya luluh. Ia bersujud. Ia menangis. Ia meminta maaf. Ia tak lagi malu mengakui bahwa ia salah. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, membuka jalan baginya untuk menebus semuanya. Dengan sisa usia, ia tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi memperbaiki hidupnya secara nyata, hingga ia wafat dalam keadaan yang lebih bersih dari sebelumnya. Ini sejalan dengan firman Allah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran 135. Pengakuan salah bukan kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan. Sombong adalah sifat iblis. Sementara rendah hati dan meminta maaf adalah sifat hamba yang dicintai Allah. Mungkin kita adalah Amir. Mungkin kita pernah dihina, ditinggalkan, disisihkan. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Jangan pernah lelah berdoa. Karena di balik setiap tangisan yang tidak terdengar, ada malaikat yang mencatat. Dan Allah yang Maha Tahu akan membalas bukan hanya dengan kebahagiaan, tapi juga dengan kemuliaan yang tak bisa direbut siapapun. Atau mungkin, kita adalah Jamal. Pernah merasa paling tinggi. Pernah menolak orang kecil. Pernah merasa bahwa orang miskin tidak pantas bersanding. Tapi jika hari ini kita sadar, jika hari ini hati kita bergetar, itu berarti Allah masih mencintai kita. Masih membuka jalan untuk kembali. Masih menunggu sujud kita yang bersih. Dan pada akhirnya, kita semua bisa belajar bahwa rumah paling indah bukan rumah besar dengan pilar tinggi, tapi rumah yang dibangun dari keikhlasan, air mata, dan doa-doa yang sederhana. Rumah yang pintunya terbuka bukan hanya untuk orang yang tampan, kaya, atau terkenal, tapi juga untuk mereka yang menangis dalam diam. Cerita ini adalah fiktif, disusun dengan pendekatan realisme agar terasa nyata. Semua tokoh, tempat, dan kejadian tidak benar-benar ada, melainkan terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga kisah cahaya di balik hinaan bisa menyentuh hati, mengingatkan kita untuk tetap sabar, dan mengajak kita agar terus menebar kebaikan walau dunia tidak selalu ramah. Jika kamu menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.